video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu DNA, RNA, transkripsi mRNA, translasi protein, replikasi dan juga mutasi DNA. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai DNA atau deribonukleot asid. Nah, DNA ini adalah polimer yang terdiri dari molekul-molekul deribonukleotida yang berikatan satu sama lain. Nah, sehingga ia membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Ribosa berasal dari gula ribosa dengan hilangnya atom oksigen. Dapat dalam inti sel, mitokondria, kloroplas, sentrol dan juga plastid dan sitoplasma. DNA ini juga yaitu mikromolekul yang membawa informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. DNA juga dapat dianggap sebagai cadangan atau memori genetik. Nah, DNA ini tersusun dari banyaknya nukleotida. Nah, satu nukleotida itu tersusun dari satu gugus gula, satu gugus fosfat, dan juga satu gugus basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya yaitu adenin, tinin, guanin, dan juga sitosin. Nah, basa-basa ini akan berpasangan dan membentuk tangga pada tangga DNA. Fungsi dari DNA sendiri yaitu yang pertama sebagai pembawa informasi genetik, yang kedua yaitu berperan dalam pewarisan sifat, yang ketiga yaitu ekspresi informasi genetik, dan juga yang keempat yaitu mengontrol aktivitas sel. Baik, yang kedua kita akan membahas mengenai RNA atau ribonukleot asid. Nah, RNA merupakan makromolekul polinukleotida berupa rantaian tunggal atau ganda yang tidak berpelin seperti halnya DNA. Nah, RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai. RNA tersusun atas sejumlah nukleotida. Satu nukleotida berisi satu gugus fosfat, satu gugus gula, satu basa nitrogen berupa adenin, guanin, sitosin, dan juga urasin. Nah, kita masuk dalam fungsi RNA. Nah, RNA berfungsi sebagai perantara DNA dan protein dalam proses ekspresi gen. Yang kedua yaitu pengecualian dari virus. DNA berfungsi sebagai penyimpanan informasi genetik sama halnya dengan DNA. Oke, kita akan masuk dalam bagian ketiga yaitu transkripsi mRNA atau messenger RNA. Nah, transkripsi ini adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi spesifik antara enzim, terutama RNA polimerase, dan DNA yang menghasilkan molekul mRNA atau messenger RNA. Proses ini mengubah informasi genetik dari DNA ke RNA dan kemudian akan diterjemahkan menjadi protein. Proses transkripsi terjadi atau terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu proses inisiasi, yang kedua yaitu proses elongasi, dan yang ketiga yaitu proses determinasi. Nah, transkripsi terjadi pada antisense atau template strand, yang template strand DNA yaitu dari 3 ke 5. Tidak semua DNA ditranskripsi, hanya region tertentu yang menghasilkan RNA. Ada beberapa DNA yang tidak mengalami transkripsi sama sekali. Alasan selektivitasnya belum sepenuhnya diketahui, kemungkinan karena sinyal internal pada DNA. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai translasi protein. Nah, translasi protein adalah proses di mana mRNA atau messenger RNA dibaca oleh ribosom untuk disintesis menjadi rantai polipeptida atau protein. Nah, menggunakan kode genetik pada DNA. Nah, proses ini ada 3 tahapan sama dengan proses transkripsi yang tadi kita bahas, yaitu yang pertama ada tahap inisiasi. Nah, proses atau tahap inisiasi ini adalah pembentukan kompleks ribosom pada kodom awal AUG. Yang kedua yaitu tahap elongasi atau penambahan asam amino
satu per satu sesuai kodon. Nah, proses ini ada 3 tahap sama halnya dengan proses transkripsi yang tadi kita bahas, yaitu yang pertama ada proses inisiasi, yaitu di mana proses ini adalah pembentukan kompleks ribosom pada kodon awal AUG. Yang kedua yaitu tahap elongasi, yaitu penambahan asam amino satu per satu sesuai kodon oleh tRNA. Ketiga yaitu tahap terminasi, yaitu pelepasan rantai protein saat kodon stop tercapai. Sekarang kita akan membahas mengenai replikasi DNA. Nah, replikasi DNA merupakan proses penyalinan atau penggandaan DNA untuk menghasilkan DNA anak yang identik. Nah, selama proses replikasi, masing-masing dari 2 untayan DNA induk atau parental strands berfungsi sebagai cetakan atau template untuk membentuk untayan komplementer yang baru. Nah, selama proses replikasi, masing-masing 2 untayan induk DNA berfungsi sebagai cetakan atau template untuk membentuk untayan komplementer yang baru. Nah, hasilnya yaitu setiap molekul DNA yang terbentuk memiliki 1 untayan induk dan juga 1 untayan DNA baru. Nah, yang ini disebut dengan semi-konservatif. Jika terjadi kesalahan pada proses ini, maka sifat dari sel-sel anakan akan mengalami perubahan. Nah, dalam tahap replikasi DNA ada 3 model replikasi, yaitu yang pertama semi-konservatif, yang kedua yaitu konservatif, dan yang terakhir yaitu disperensif. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai mutasi DNA. Nah, apa sih itu mutasi DNA? Mutasi DNA adalah perubahan urutan genetik atau nukleotida yang membentuk untayan DNA. Oke, kita akan membahas mengenai etiologi mutasi DNA. Yang pertama adanya mutasi spontan. Ini terjadi akibat kesalahan replikasi DNA yang lolos dari fungsi proofreading enzim DNA polimerase dan akibat kesalahan mekanisme perbaikan atau endogen. Disebut mismatch karena ketidakadanya kesesuaian pasangan nitrogen untayan baru dan DNA template. Jika mismatch ini tidak diperbaiki, maka akan terjadi mutasi permanen pada replikasi berikutnya. Yang berikut yaitu mutasi akibat induksi mutagen. Nah, ini terjadi timbul karena reaksi kimia antara DNA dan juga mutagen. Penyebabnya akan ada perubahan struktur basa atau eksogen. Ini akan mengubah kemampuan satu pasangan basa ke untayan induk. Hasilnya hanya ada 1 anak molekul yang membawa mutasi pada replikasi pertama, namun 2 molekul cucu akan mewarisinya.